Masih ingatkah Anda dengan cita-cita waktu kecil? Nih, ada sebuah cerita tentang cita-cita. Pada suatu hari ada seorang anak sekolah dasar kelas 3 yang diminta oleh gurunya untuk menulis karangan bebas. Ia pun memilih untuk menulis tentang cita-citanya. Dengan semangat ia menulis kelak ia akan menjadi seorang presiden. Hampir 40 tahun kemudian, akhirnya ia berhasil menjadi seorang presiden sesuai dengan cita-citanya yang ia gantungkan sejak kecil. Dialah Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Ya pemirsa One Fine Day, senang sekali saya Syara Firisya dan kali ini spesial sekali karena saat ini saya berada di NJIS atau North Jakarta International School yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kok tumben sih main di sekolahan? Nah itu dia, saya yakin pemirsa di rumah juga penasaran ya. Karena saya juga mau bertanya kepada anak-anak mengenai cita-cita mereka. Kira-kira mereka nanti kalau sudah besar mau jadi apa ya? Langsung saja kita tanya ya, yuk. Rem, what will you become when you grow up? I will be an ice cream man. Ice cream man? What is ice cream man? It's a like man who usually sells ice cream. Oh, like an ice cream owner. Yeah. Really? Why? Because when I really taste ice cream, they're really yummy. So in my shop, I want to make it yummier than ice cream. So they go, oh, hey. You should try this ice cream. This is so yummy. Oh, I see. And what about you? Adifa? So what will you become when you grow up? Hello. And what's your name? Claire. Claire. How old are you? 7. 7. Okay, so what will you become when you grow up? A baker. Huh? A baker. A baker. So you like to bake? Yeah. Saya juga mau tanya dengan satu anak ini nih, kira-kira cita-citanya apa sih? Langsung saja yuk. Excuse me. Hai. Mas Ferry Salim, apa kabar Mas? Baik. Nah, Ya. pemirsa, kita kan semua tahu ya kalau Mas Ferry ini banyak sekali profesinya. Mulai dari model, bintang film, terus juga presenter. Dan sekarang juga ini ya, pengusaha ya Mas ya? Lagi belajar gitu kan. Terus sebenarnya cita-citanya Mas Ferry dulu tuh apa sih waktu kecil? Waktu kecil saya ingin sekali jadi seorang pemain sirkus. Keren banget nih. Saya harus jadi pemain sirkus supaya ditonton oleh banyak orang. Itu alasannya ya? Iya, itu yang konyol. Itu yang konyol. Tapi kalau yang nggak konyol nih? Kalau yang nggak konyol, saya sempat punya cita-cita pernah mau jadi pilot. Karena saya berpikir kalau saya jadi pilot, saya bisa traveling ke seluruh dunia. Itu waktu itu umur mungkin SMP kelas 1, kelas 2 SMP kelas 1, gitu. kelas Iya. 2 ya. Pasti kan ada yang apa ya, men-trigger atau titik balik dari perubahan itu. Sebetulnya cita-cita itu masih terus berubah. Kemudian saya sempat mau jadi model aja gitu ya. Saya lulus SMA, kebetulan orang tua saya itu menginginkan saya untuk terjun ke dunia bisnis. Akhirnya ya udah saya ambil kuliah di ekonomi manajemen, kemudian saya dapat sarjana ekonomi. Lalu saya kerja di bank 1 tahun. That's really not me gitu rasanya gitu. Ya udah akhirnya saya memutuskan meneruskan sekolah ke luar negeri. Begitu sampai di luar negeri, saya ngambil sekolah art. Pertama saya ngambil fashion design, kemudian 2 quarter saya drop karena saya merasa aduh PR yang banyak banget sih. Iya pasti. Saya memutuskan saya ambil pindah aja deh, pindah major. Saya ambil fashion marketing. Karena dengan harapan bahwa saya bisa jadi seorang buyer tinggal di Amerika, di New York gitu, kemudian saya bisa dapat uang dari bos saya untuk Dan belanja gitu. belanja ke Eropa gitu kan. Jadi seperti itu. Menurut saya orang tua juga harus ikut mensupport anak-anak kalau misalnya punya cita-cita. Dan tentunya juga institusi, ya kan? Institusi itu harus betul-betul mengetahui apa sih cita-cita si anak. Peran daripada guru-guru, environment, semuanya sangat mendukung. Nah itu dia Mas, itu sama seperti di NJIS ini. Karena kalau di NJIS mereka itu memang sangat concern dengan bakat yang dimiliki oleh anak-anak didiknya. Karena bakat itu adalah modal utama untuk mencapai cita-citanya. Nah pemirsa juga pasti penasaran nih, seperti apa sih NJIS menerapkan metode pendidikannya? Nah, nanti kita akan bahasnya di segmen selanjutnya. Namun sebelumnya, saya juga mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter rekan kami di @onefine_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Ravel dari Time International. Tetap di One Fine Day.
Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syara Firisya dan Mas Ferry Salim. Di Indonesia itu ada 5 profesi yang paling populer di Indonesia. Prime-nya. Jadi ketika anak-anak ditanya mau jadi apa kalau udah besar, jawabannya kalau nggak dokter, pilot, presiden, guru, astronot. Wah. Tapi saya pernah baca, Syarah, di Jepang itu, saya baca di sebuah blog, ternyata anak-anak itu banyak sekali yang bercita-cita jadi penjual. Penjual? Iya, misalnya penjual bunga, penjual es krim, penjual roti, kue. Jadi gini, Syarah, saya melihat bahwa ternyata cita-cita seseorang anak itu dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat atau bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka. Iya, dan menurut mereka itu adalah pekerjaan yang mulia gitu. Iya, kan? betul. Karena bermanfaat buat banyak orang. Betul. Ya kan? Dan saya berharap bahwa Indonesia juga bisa seperti di Jepang contohnya. Iya. Karena setiap profesi itu mendapatkan sisi apresiasi yang sangat tinggi sekali dari masyarakat. Nah ini kita kembali lagi nih ke Mas Ferry nih ya. Ketika dulu waktu Mas Ferry sudah yakin masa depannya kepingin jadi ini gitu. Dengan bersekolah di Art Institute of Seattle selama 3 tahun ya, Yeah. dan mengambil major fashion marketing, itu juga merupakan salah satu upaya untuk meraih cita-citanya Mas Ferry ya? Menurut saya untuk mengejar sebuah cita-cita kita harus memiliki passion yang sangat tinggi sekali, usaha yang terus-menerus dilakukan, kemudian mendapatkan sekolah pendidikan di sebuah institusi yang menurut saya harus menunjang cita-cita kita. Pendidikan nomor 1. Ini saya setuju sekali nih pemirsa dengan Mas Ferry, kalau pendidikan adalah modal utama untuk meraih cita-cita. Dan saya jadi ingat ini nih, mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pernah bilang begini, education is the most powerful weapon which used to change the world. Nah itu saya setuju sekali tuh. Setuju banget. Ya, berbicara mengenai pendidikan yang berkualitas bisa didapatkan di sekolah-sekolah yang terbaik. NGIS, sekolah bertaraf internasional dan terakreditasi penuh dengan WASC atau Western Association Schools and Colleges, menyediakan sarana pendidikan yang berkualitas demi menciptakan suasana belajar mengajar yang sangat kondusif sehingga talenta dan kemampuan siswa dapat berkembang secara maksimal. NGIS yang berada di bawah Yayasan Agung Podomoro Group tanggal 5 September kemarin resmi menempati gedung barunya yang ada di Jalan Boulevard, Bukit Gading Raya, Jakarta Utara. Ini dia liputannya. Today is a very important day for Agung Podomoro Group because today Agung Podomoro Group mark a new history for the group because this is a new journey for Agung Podomoro Group enter to education center, to the education world in Indonesia. So this is a very important step for Agung Podomoro Group in the future. Inilah proses resmi yang dilakukan dengan proses penandatanganan prasasti gedung baru dari NGIS. Ya, kita berikan tepuk
biasa ya. Kita lihat anak-anak very happy dan merasakan satu atmosfer yang memang kita dambakan bahwa kita bisa punya satu sekolah yang punya quality bertaraf internasional, dan di mana anak-anak kita juga bisa sekolah dan menikmati mutu quality sekolah seperti di luar negeri. Kalau kita lihat tadi anak-anaknya, mereka dalam masa golden age, mereka bisa tetap di Indonesia, dekat sama orang tuanya, sehingga tetap bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Apalagi kita orang Asia punya Asian value yang sangat berharga, dan mereka harus bisa juga nanti bersaing dengan dunia luar. Itulah cita-cita daripada Yayasan Agung Podomoro Land yang saya harapkan bisa terwujud dalam waktu yang cukup lama. Hari ini kami dari Yayasan Pendidikan Agung Podomoro merasa sangat bahagia karena kami baru membuka gedung baru, yaitu JPAP Center di Kelapa Gading. Nah, ini sesuai juga dengan keinginan daripada Pak Triatma sebagai founder daripada yayasan, agar kami harus memiliki satu attention terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Agung Podomoro selalu memberikan atau menyediakan satu produk properti yang terbaik. Di sini juga kami akan memberikan satu komitmen untuk membuat NGS ini lebih baik, sehingga tidak ketinggalan daripada mutu-mutu sekolah internasional di dunia. Wonderful opportunity to talk to you today about how, as an international school, we try to help and assist our students to reach for their dreams. Learning should never be about being scared to make a mistake. Learning should be all about willing to take a little bit of risk and be creative. It's inspiring students to be wonderful thinkers, thinking outside the box, problem solvers, but most of all have a sense of community and responsibility to respect the values of their country and of their family. So this is what we do at NGES. Ya, concern Agung Podomoro Group terhadap kualitas pendidikan di Indonesia memang patut diacungkan jempol. Karena dengan pendidikan yang baik dapat menghasilkan cikal bakal anak-anak yang berkualitas dan percaya diri untuk mencapai cita-citanya, Mas. Iya, betul. Syara, menurut saya memiliki cita-cita adalah naluri setiap manusia. Ya. Tapi tidak semua cita-cita itu bisa dikejar dengan jalan yang mulus. Pasti banyak sekali rintangan ya, karena banyak proses yang harus dilalui. Betul. Nah, ini juga nih ada public figure yang memang mempunyai banyak rintangan untuk menuju cita-citanya. Langsung saja kita lihat ya. Beberapa orang terkenal ini ternyata sejak kecil memiliki cita-cita yang melekat dalam benaknya. Hingga suatu hari ia benar-benar memiliki impian itu. Oprah Winfrey. Sejak kecil, Oprah bertekad untuk masuk ke dunia hiburan. Ia terus bercita-cita setinggi langit dan berusaha sampai akhirnya berhasil memperoleh beasiswa di Universitas Negara bagian Tennessee. Kini Oprah Winfrey dikenal sebagai wanita paling berpengaruh dengan The Oprah Winfrey Show-nya yang paling populer di dunia pertelevisian. Michael Jordan, superstar bola basket ini, awalnya bercita-cita menjadi pemain baseball. Ia mulai menyukai dunia basket pada usia 10 tahun. Mike terus menekuni basket hingga kuliah di Universitas North Carolina. Pada tahun 1984, ia bergabung resmi di Chicago Bulls. Ia berhasil menjuarai Liga NBA sebanyak 6 kali dan menyabet 5 kali gelar MVP. Walt Disney, pelopor film kartun bernama asli Walter Elias Disney ini, sejak kecil sangat tertarik pada dunia menggambar dan seni. Walt bersekolah di McKinley High School, Chicago, kemudian melanjutkan sekolahnya di Academy of Fine Arts untuk menyempurnakan teknik menggambarnya. Walt Disney akhirnya dikenal sebagai perintis sejarah animasi. Ia juga mewujudkan impiannya dengan membangun taman bermain Disneyland. Agnes Monica ternyata pernah punya cita-cita menjadi atlet tenis. Namun begitu, bakat seni Agnes telah terlihat sejak ia masih kanak-kanak. Karirnya terus bersinar di dunia tarik suara,
hingga menjadi salah satu penyanyi papan atas berbakat yang patut diperhitungkan. Agnes juga merupakan seseorang yang peduli dengan pendidikan. Ia mengambil program Distance Education di Oregon State University. Steven Spielberg, sutradara berimajinasi tinggi ini, adalah orang di balik kesuksesan film-film box office. Imajinasinya mulai terasa pada saat ia berumur 5 tahun. Kecintaan akan film muncul saat ia berusia 11 tahun. Steven lalu menimba ilmunya di California State College di Long Beach. Namun pendidikan film yang sesungguhnya ia dapat adalah ketika ia sering masuk dan menyelinap mengunjungi Universal Studio, yang kemudian kelak mengantarkannya menjadi sutradara besar yang terkenal. Ya, masih dalam topik menarik seputar cita-cita, namun sebelumnya jangan lupa untuk follow Twitter account kami di @onefinday_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan Ravel dari Time International untuk 2 orang follower One Fine Day di akhir acara. Jam tangan Ravel yang saya pakai ini dilengkapi dengan pilihan strap mulai dari genuine leather, stainless steel hingga silicone rubber untuk durabilitas tinggi. Kami segera kembali. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni, wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Anjis. Ya pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya masih bersama saya Syarah Firisha dan Mas Ferry Salim. Dan kami masih berada di NGIS, North Jakarta International School. Dan kita juga masih membahas tentang cita-cita. Nah, kalau mengembangkan kemampuan secara maksimal, terus mengasah bakat dan juga fokus pada tujuan, itu kan merupakan proses ya. Proses untuk mencapai cita-cita. Mungkin boleh saya tambahkan adalah daya juang atau struggle yang tinggi. Ya, kan kadang-kadang kalau kita mengajar mimpi kita, sering sekali kita ketemu dengan sesuatu yang tidak mulus. Rintangan. Jangan cepat putus asa. Betul. Coba lagi. Dan ada satu lagi nih, percaya diri. Oh iya. Ya kan? Itu juga merupakan modal utama pemirsa. Nah, kalau di NGIS, nah di sini juga anak didik di sini juga diajarkan untuk percaya diri. Itu dengan cara kelasnya itu dinamis sekali, sehingga anak-anak di sini juga bebas untuk mengekspresikan pendapat mereka. Betul. Karena di NGIS didukung oleh staf pengajar yang profesional, yang berpengalaman, dan NGIS ini fokus kepada pengembangan serta keahlian masing-masing siswa, logika, akademik, serta disiplin sosial yang didukung oleh fasilitas yang terbaik yang ada di sekolah ini. Pasti penasaran kan, pengen melihat seperti apa NGIS itu? Langsung saja. Silakan Sabrina. Hari ini saya ingin melaporkan sebuah gedung baru yang kini telah ditempati anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan terbaik bagi masa depannya. Untuk mendapatkan mutu pendidikan sekualitas sekolah di luar negeri tanpa harus jauh-jauh ke negara lain, sekolah bertaraf internasional di kawasan Kelapa Gading, NGIS atau North Jakarta International School adalah sebuah alternatif terbaik yang kini telah siap dengan berbagai fasilitas untuk membangun minat dan kreativitas para siswa. Ada ruang kelas yang luas dan nyaman untuk belajar. Ada lab-lab untuk kelas bahasa, music room, indoor sport hall, state-of-the-art theater, gym, perpustakaan, semi-Olympic swimming pool, serta dilengkapi oleh Wi-Fi speed internet. Pemirsa, bukan saja metode pendidikan yang unggul, tetapi NGIS ini juga punya gedung yang baru saja rampung dibangun. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana NGIS ini akan dikelola, kita temui saja yuk Business Manager Divisi Pendidikan Agung Podomoro Group, Ibu Erni Ho. Halo Bu Erni, apa kabar? Halo, nyaman Sabrina. sekali ya Bu ya, gedung NGIS yang baru. Ini yang membuat anak-anak nyaman ya Bu sekolah di sini? Betul, sebab tidak bisa dibungkiri ya, betul. hampir separuh dari hari-hari mereka, murid-murid ini
dilakukan di sekolah. Jadi sekolah ini adalah sebagai rumah kedua buat anak-anak. Gitu. Suasananya nyaman, terus udah gitu lingkungannya juga bersih, enak. Itu kan mereka feel at home. Iya, betul sekali. Gitu. Dan di Indonesia ini kan ada beberapa jenis sekolah ya Bu ya. Dan NGS ini termasuk yang mana ya Bu ya? Kita mengembangkan selain pada fokusnya akademik, juga kepada kreativitas murid. Sebab anak-anak itu harus balance antara otak kiri dengan otak kanan. Jadi akademik yang baik, ditunjang juga kesempatan mereka untuk bisa berpikiran kreatif, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi istilahnya anak yang komplit ya. Nah kebetulan Sabrina sekolah NGS ini juga mendapatkan akreditasi dari WASC, Western Associations of School and Colleges dari Amerika. Terima kasih banyak ya Bu Erni, sampai ketemu lagi Bu. Bicara soal kegiatan belajar mengajar, paling pas kalau kita membahasnya dengan seorang kepala sekolah. Dan saya sedang berada bersama dengan Kepala Sekolah North Jakarta International School, Mr. Gary Lavoy. How are you, sir? Very nice to meet you, Sabrina. And then as the NJI start a new academic year in this new building, how is everything going here, sir? Agung Podomoro Group has provided us with the top-of-the-line facilities. We'll have a gymnasium with a climbing wall on the rooftop that looks over the whole city. We have yes, very nice. And then we have a 6-lane swimming pool, semi-Olympic swimming pool, so we can have competition. But most of all, I think what we're proud of us is our academics. Okay. We follow a Western standard, basically out of the United States curriculum, but we enrich it with the uniqueness of Indonesia. The other thing that our school is very, very known for is that all our teachers are native speakers of English. So the majority of them come from the United States. We have some from Canada, Australia, New Zealand, and England. So this is an English environment. Well, one of the things that to teach at NGS, you must be a certified teacher. Okay. You must be certified in the subject that we hire you for. We expect all our students to be able to communicate the knowledge that they have. Thank you, Mr. Lavoy, for sharing it with us, and good luck to you. Well, and thank also you. for the school. At NGS, we feel that studying Mandarin is very, very important for students. So if students can speak very, very good Chinese, that gives them a competitive edge for their future. 在 NGS 我们给所有的学生一个机会学中国话，所以从第1年级到第12年级，我们给所有的学生一个机会来学中文。所以我欢迎你们，让你的学生到 NGS 来上课，欢迎你们。再见。 Pemirsa, demikian laporan saya dari gedung baru yang telah ditempati oleh NGS atau North Jakarta International School. Ya, terima kasih Sabrina. Nah, Mas Ferry, sebelum kita berakhir nih ya, gimana sih caranya memilih sekolah yang baik nih buat anak-anak untuk mencapai cita-cita mereka? Kalau saya katakan jujur bahwa setiap orang tua dimanapun pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pertama-tama yang saya perhatikan adalah gedungnya harus bagus, ya harus paling tidak layak. Kemudian fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan, ruang bermain mereka, komputer kemudian labnya, ruang kelasnya, kemudian guru-gurunya, staf pengajar yang berpengalaman, agar proses belajar dan mengajar itu berjalan dengan nyaman. Jadi yang paling penting adalah sekolah ini harus memberikan dukungan, membimbing anak saya untuk mencapai cita-citanya. Nah pemirsa, apa yang dikatakan Mas Ferry itu ada di sini ya Mas ya, iya, di betul. NGS, North Jakarta International School. Sekali lagi terima kasih Mas Ferry atas waktunya, sudah berbagi pengalaman. Sama-sama Sarah, saya senang sekali. Mengutip kata-kata dari Dr. Dennis Whiteley, seorang motivator dan juga penulis buku self-help, alasan kenapa orang-orang tak pernah mencapai cita-citanya, karena dia tak pernah mendefinisikan, tak pernah mempelajari, dan tak pernah benar-benar yakin akan cita-citanya dapat dicapai. Sebagai orang tua, kita wajib untuk mensupport anak-anak kita dari sekarang. Untuk meyakini dan untuk mempelajari dengan cara memberikan pendidikan terbaik agar terbuka luas kesempatan untuk mencapai cita-cita mereka. Ya pemirsa, terima kasih karena selama 30 menit terakhir ini Anda telah menemani kami. Dan sebelum berakhir, saya juga akan memberikan pertanyaan kuis Twitter malam hari ini. Pertanyaannya adalah, Barack Obama adalah Presiden Amerika Serikat yang keberapa? Tweet jawaban Anda ke Twitter account kami sekarang juga. Ya, akhir kata saya Syarah Firisya dan Mas Ferry Salim undur diri. Tetap berikan pendidikan terbaik buat buah hati Anda. Sampai jumpa dan selamat malam. Bye. There comes a time when we need a certain call, when the world
square will soon make a change.